Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membahas tentang analisis strategi disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, School of Business and Management, Universitas Ciputra, Surabaya, Indonesia. Pokok bahasan dalam pendahuluan, kemudian kita akan bahas internal factor evaluation and external factor evaluation matrix, competitive profiles matrix or CPM, SWOT matrix, PACE matrix, Boston Consulting Group matrix, dan internal and external matrix, grand strategy matrix ini di level 2, sedangkan yang CPM dan PFA dan PV matrix ada di level 1. Di level 3 adalah quantitative strategy planning matrix atau QS ya. Yang ringkasan kita akan bahas kemudian soal-soal latihan. Diharapkan setelah selesai membahas topik ini, Anda dapat menjelaskan tentang EV dan EV matrix, kemudian competitive profile matrix ini di level 1, di level 2 adalah tentang SWOT matrix, PACE matrix, BCG matrix, EA matrix, dan grand strategy matrix. Dan diharapkan juga bisa menjelaskan tentang QSPM, juga menjelaskan tentang contoh perhitungan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa definisi yang akan dikenalkan tentang strategic management process ataupun analisis strategi adalah proses manajemen strategi adalah serangkaian penuh komitmen, keputusan dan tindakan yang diperlukan sebuah perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan laba di atas rata-rata. Atau strategi proses is the full set of commitment, decision, and action required for a firm to achieve strategic competitiveness and earn above average return. Sedangkan strategi adalah decision and action that determine the long run performance of an organization. Ini adalah strategic management model yang dikembangkan oleh Fred R. David, yaitu ada beberapa tahapan yang pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu formulation strategi, kemudian implementation strategi, dan yang terakhir measurement and evaluation. Strategi analisis meliputi making subjective decision based on objective information. Can help atau strategi analisis juga can help strategies generate visible alternative, evaluate this alternative, and choosing specific course of action, yaitu membuat keputusan-keputusan yang subjektif berdasarkan informasi yang objektif dan dapat membantu para strategi pengambil keputusan untuk membangkitkan alternatif yang layak, mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut, dan memilih tindakan untuk yang spesifik, cost of spesifik. Strategic Formulation Analytic Framework Step, tahapan-tahapan dalam kerangka analisis strategi formulasi adalah tahap 1, input stage, kemudian EV matrix, CPM, dan EV matrix. Sedangkan tahap kedua adalah the matching stage, yaitu SWOT analysis, PACE matrix, BCG matrix, EA matrix, dan grand strategy. Yang di tahap ketiga adalah decision stage, yaitu quantitative strategy planning matrix atau dikenal dengan QSPM. Ini adalah gambar tahapan tentang strategic formulation analytic framework di sisi ini, yaitu strategy generation and selection. Yang pertama adalah internal factor evaluation atau
dikenal dengan EV dan EV matik. Yang pertama EV matik, satu contoh di toko pengecer komputer. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu faktor-faktor kunci di sisi internal, yaitu SWOT analysis adalah sisi internal terdiri dari dua, strength and weaknesses, yaitu pembobotan, kemudian merating, kemudian perkalian antara rating dan bobot adalah skor yang telah dibobot. Total daripada bobotan adalah 100% atau 1. Beberapa contoh faktor-faktor internal kunci adalah perputaran persediaan meningkat dari 5,8 sampai 6,7 unit. Itu bobotnya adalah 5% atau 0,05, sedang nilainya adalah 3, sehingga 0,05 kali 3 adalah 0,15 skornya. Yang kedua, misalkan average customer purchase meningkat dari 597 menjadi 97 dolar menjadi 128 dolar, sehingga bobotnya 7% atau 0,07, nilainya adalah ratingnya 4, kemudian skornya adalah 0,07 kali 4 adalah 0,8. Sedangkan yang lain adalah moral karyawan yang excellent, kemudian yang revenue per employee meningkat sampai 19%. Sedangkan kelemahan contoh adalah revenue dari pemasukan dari pendapatan dari segmen software menurun sebesar 20%, memberikan bobotnya adalah 10%, ratingnya 2, sehingga 0,10 kalikan 2 adalah 0,2. Yang lain lagi adalah lokasi daripada toko relatif kurang baik, dampak dari satu jalan highway yang baru, yaitu besar, bobotnya 15%, nilainya adalah 2, sehingga skornya adalah 0,3. Skor tidak memiliki website. Yang lain lagi bobotnya 5%, sehingga nilainya ada 2, sehingga 5% kali 2 adalah 10% atau 0,1. Di sisi ini bobotnya 100%, sehingga skor daripada key internal factor yang terdiri daripada kekuatan dan kelemahan yaitu 2,5. Sedangkan di sisi eksternal, yaitu contoh ada peluang yang di luar perusahaan atau organisasi, atau hambatan-hambatan yang terjadi di luar organisasi. Contoh peluang yang ada yaitu kompetisi yang banyak terjadi di kota, nilainya adalah 8%, nilainya bobotnya 8%, nilainya 3, sehingga skornya 0,24. Kemudian rata-rata pengangguran di daerah tersebut turun menjadi 3,1%, bobotnya 3%, nilainya ratingnya 2, sehingga 3% kali 2 adalah 6% atau 0,02. Sedangkan hambatan adalah kecenderungan untuk mengarah makan makanan yang sehat. Jadi bobotnya 12%, nilainya adalah 4, sehingga 12 kali 4 adalah 0,48. Contoh yang lain adalah movie rented last quarter dan Time Warner up to 15%, yaitu nilainya bobotnya 6%, nilainya 1, sehingga skornya 0,06. Total bobot dikalikan nilai atau skor
key external factor, yaitu terdiri dari peluang dan tantangan, adalah 2,58, sehingga bisa dibuatkan koordinatnya. Nanti kita akan bahas di topik yang lain. Yang di level 2, level 1 masih, yaitu competitive profile matrix, yaitu tabel yang digunakan adalah seperti ini, yaitu ada critical success factor, kemudian bobot, kemudian perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, ini kompetitornya kita beri nilai, skornya berapa, kita bisa melihat. Contoh, periklanan, bobotnya 20%, sedangkan nilai untuk perusahaan 1 adalah 1, skornya menjadi 0,20 kali 1 adalah 0,20. Untuk company 2 adalah nilainya 4, skornya jadi 0,20 kalikan 4 sama dengan 0,8. Sedangkan company 3 adalah nilainya ratingnya 3, skornya menjadi 20% kalikan 3 adalah 60% atau 0,6. Nah, dari sini kita bisa melihat total bobot, misalkan paksa pasar di bobotnya 5%, rating untuk perusahaan 1, sedangkan company 2 ada ratingnya 4, sedangkan company 3 adalah ratingnya 3. Dari sini kita bisa mendapatkan skor dari company 1, skor company 2. Company 1 dari 3,15, skor company 2 2,5, dan company 3 ada 2,2. Sehingga kita bisa tahu mana perusahaan kompetitor yang paling lemah di situ. Di sini ada nilainya, yaitu 1 adalah paling lemah, yang kedua minor weakness, 3 adalah minor strength, 4 adalah major strength. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa 3 adalah minor strength, sedangkan 2,5 antara minor weakness dan minor strength. Yang berikutnya adalah menggunakan matrix SWOT, strength, weaknesses, opportunities, and threat. Kita bisa melihat bahwa beberapa matriks yang kita bisa amati, yaitu ada 5, yaitu SWOT matrix, strength, weaknesses, opportunities, and threat matrix. Yang kedua space matrix, the strategy, position, and action evaluation matrix, dan BCG matrix, person perspective group matrix, juga internal external matrix, yaitu yang ketiga. Yang kelima adalah grand strategy matrix, a popular tool for formulating alternative strategy. Yang pertama adalah SWOT analysis, adalah merupakan is an important matching tool that help manager develop 4 type of strategy, yaitu SO adalah strength dan opportunity strategy, WO adalah weaknesses and opportunity strategies, dan SD adalah strength dan threat strategy, dan WT adalah weaknesses and threat strategy. Matching key internal, external, dan internal faktor. Kita lihat key internal faktor di sini adalah excess working capital, kemudian insufficient capacity, strong research and development expertise, poor employee moral. Yang key external factor adalah plus 20% annual growth in the cell phone industry, kemudian exit of 2 major foreign competitor from industry. Yang berikutnya decreasing number of younger adults dan rising healthcare cost. Dan resultant strategy adalah acquire cell phone, kemudian pursue horizontal integration by buying competitor facility. Yang berikutnya adalah develop new product for older adult dan develop a new wellness program. SWOT matrix kita bisa melihat beberapa variabel. Yang pertama dikumpulkan ada 8 alat ukur, yaitu di strength, di sini adalah strength dan weaknesses, di sini adalah opportunity and threat. Nanti kita lihat di contoh, gabungan dari 2 itu tadi adalah
di elemen di sini atau sel ini. Space matrix yaitu strategy, position, and action evaluation matrix. Yaitu kita lihat space matrix ini ada koordinat yang terdiri dari ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu space matrix adalah the strategy, position, and action evaluation matrix. Sedangkan kuadran tadi terdiri dari konservatif, agresif, kompetitif, agresif di kuadran 1, konservatif di kuadran 2, defensif kuadran 3, sedangkan keempat adalah kompetitif. Di sisi vertikal ada financial position dan stability position. Di sini sisi positif, di sini sisi negatif. Sedangkan yang horizontal, koordinat X adalah di sini adalah competitive position, nilainya adalah negatif, skornya adalah negatif. Di sini adalah industry position, harganya positif. Jadi ada sumbunya ada dua, internal dimension yang terdiri dari financial position FP dan CP competitive position ini. Sedangkan yang horizontal adalah external dimension terdiri dari stability position dan industry position ini. Angka 1 adalah jelek, yang angka 7 adalah baik, terbaik. Demikian min 1 adalah baik, terbaik, min 7 adalah paling buruk. Space matrix ini beberapa contoh variabel dari financial position, misalkan ROI, return on investment, kemudian leverage, mungkin likuiditas, dana kerja, aliran dana, perputaran persediaan, penerimaan per saham, kemudian harga perbandingan antara harga dan penerimaan. Di sini ada di berikutnya adalah ini financial, kemudian di sini competitive position adalah pangsa pasar, kualitas produk, product life cycle, siklus hidup suatu produk, loyalitas customer, utilitas kapasitas, dan teknologi know-how, serta pengendalian terhadap supplier dan distributor. Di sisi eksternal, strategi position ada perubahan teknologi, kemudian laju inflasi, variabilitas demand, permintaan, kisaran harga dari produk kompetitor, hambatan untuk masuk ke pasar, kemudian tekanan kompetitif, kemudian kemudahan untuk keluar dari pangsa pasar, kemudian elastisitas harga terhadap permintaan, kemudian risiko yang ada di bidang bisnis. Sedangkan beberapa strategi industry position adalah pertumbuhan potensial, keuntungan potensial, kemudian stabilitas keuangan, kemudian pengungkit extend leverages, kemudian resource utilization, dan kemudahan untuk masuk ke pangsa pasar, kemudian juga produktivitas dan utilisasi daripada kapasitas. Ini dia yang penjelasan daripada eksternal faktor di space matrix. Kemudian contoh beberapa matriks yaitu pada profil agresif ini, yaitu posisi IP adalah plus 4, posisi FP adalah industrial position, dan financial position adalah koordinat 4,4. Di sini dikatakan di kuadran 1, sedangkan kuadran 1 adalah agresif, yaitu integrasi backward, forward, dan horizontal.
Kemudian yang kedua ada penetrasi pasar, juga pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi daripada produk. Jadi agresif di situ dikatakan sebagai agresif. Ini cukup tinggi, nilainya 4,4. Sedangkan di sini sama di kuadran 1, cuma harga X IP-nya adalah +1, sedangkan FP-nya adalah 5. Jadi 5 cukup tinggi, sedangkan 1 relatif cukup rendah. Contoh yang kedua yaitu di kuadran 2. Di kuadran 2 dikatakan di sini adalah konservatif, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi produk yang berkaitan. Jadi ini adalah strategi konservatif dengan koordinat -2, +4. Jadi X-nya CP adalah -2, sedangkan Y-nya FP adalah +4. Ini agak berbeda. Di sini CP-nya -5, sedangkan FP-nya adalah +2. Kita bisa merasakan perbandingan tadi. Yang ketiga adalah competitive profile, yaitu ada di kuadran 4, yaitu seperti ini. Yaitu kalau kita lihat di sini adalah kompetitif, adalah juga integrasi, backward, forward dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Sedangkan yang berikutnya adalah yang berada di kuadran 3, yaitu defensive profile. Kita bisa melihat koordinatnya -5 dan -1. Untuk CP-nya adalah -5 dan SP-nya adalah -1. Di sini contoh yang lain adalah -1 dan -5. Contoh yang lain adalah kita lihat terhadap angka nilai. Oke, ini. Jadi kita lihat di sini return on investment, ratingnya adalah 1, kita beri nilai 1 sampai dapat ini. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah -4,2 rata-ratanya. Di sini adalah rata-ratanya adalah 3, sehingga di sini ada 2 dan -4, sehingga -4,4. Kita lihat di sini hasilnya adalah 2 plus -4,4, jadi sumbu Y-nya adalah -2,4, sedangkan sumbu X-nya adalah -4,2 dan 3. Sini kita lihat. Jadi 1 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 dibagi 2, 3, 4 dibagi 5, hasilnya adalah 2. 10 dibagi 5 adalah 2. Di sini juga -2 ditambah -6 tambah -3 tambah -7 ditambah -4 dibagi 5 juga, hasilnya -4,4. Di sini juga kita lihat pangsa pasar -7, kualitas produk -2, dijumlahkan dibagi 5, hasilnya -4,2, sedangkan posisi industri adalah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 7 dibagi 5 juga, hasilnya 3. Sehingga di sini diperoleh koordinatnya -1,2, -2,4. Di sini adalah strategi defensif, yaitu berada di kuadran 3. Kita lihat sini defensif, yaitu retrenchment, divestiture, dan likuidasi. Ini space matrix dari unit pangkat komputer, kita bisa dapatkan satu koordinat tadi. Space matrix, kalian ada financial position, industry position, ada stability position, competitive position, dan kesimpulan. Kita bisa memberi nilai, memberi rating yang kemudian kita jumlahkan. Di
didapat angka seperti ini. Misalkan the bank revenue increase 7%, dapatkan nilai 4 atau sebesar 3,4 dolar billion. Sedangkan industry position contohnya adalah ini deregulation, nilainya 4, kita jumlahkan dengan 10. Kemudian stability position kita dapatkan banking deregulation has created instability throughout the industry. Harganya main 4 dan seterusnya kita bisa dapatkan sehingga kita bisa memperoleh koordinat daripada matrix space ini, yaitu berapa ini, min 13 diperoleh dikurangi diperoleh 4,33 SP. SP adalah ini 13 dibagi 3 karena ada 3 variabel yang digunakan, ketemu 4,33. Kemudian CP ini adalah 9 juga dibagi 3 sama dengan min 3, di sini min 4,33. IP di sini harganya adalah 10 dibagi 3 karena 3 yang diukur adalah 3 sehingga dapat 3,33. Sedangkan MP itu 9 didapat dibagi berapa ini? 4 variabel sehingga diperoleh 2,25 positif, sehingga koordinatnya kita peroleh min 3 dikurangi 3,3 diperoleh min 0,33, sedangkan Y-nya adalah 4,33 dikurangi ditambah 2,25 didapat plus 2, min 2, sekian. Dari sini kita bisa dapatkan koordinatnya, yaitu ternyata di kuadran 4 yaitu strategi kompetitif. Kembali ke sini adalah strategi kompetitif adalah ini backward, forward, horizontal integration, market penetration, market development, dan product development. Basic person controlling group ini kita seperti biasa sebaiknya tidak menyimpan telur di satu keranjang. Kalau kita punya dana, maka kita bisa diinvestasikan di beberapa tempat. Kita lihat yaitu BCG, yaitu strategi tool that guide resources, allocation, decision on the basis of market share and growth rates of strategic business unit. Di sini adalah CASCO, yaitu pertumbuhannya rendah di sini, tetapi pangsa pasarnya adalah tinggi. Ini pangsa pasarnya adalah tinggi. Relatif market share di sini market growth share sumbu X Y-nya, sedangkan STAR di sini high growth juga high market share, pertumbuhannya tinggi, pangsa pasarnya juga besar, dan sini banyak sekali keuntungan yang diperoleh. Ini juga CASCO. Kemudian di awal-awal biasanya masih question mark karena high growth, low market share di sini, sehingga bisnis masih tanda tanya. Tapi di posisi DOC ini juga low market share, juga low growth rate, biasanya sudah mulai decline produk di sini. Itu BCG. Di sini kita bisa melihat industri sales growth rate itu yang tinggi itu adalah 20%, medium 0 atau rendah min 20. Sedangkan relatif market share adalah 50%, 100%, dan sini 0%. Kita bisa melihat
bahwa posisi bisnis kita adalah question mark atau star atau esco atau posisi dog. Ini juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, mirip-mirip. Dan kalau kita bisa menghitung dan kita bisa melihat di sini adalah tadi suhu relatif market share position, di sini adalah industri sales growth rate. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita bisa melihat di sini adalah di kuadran 1, di sini strategi yang dilakukan adalah market penetration karena relatif market share yang posisi yang rendah, low, sedangkan posisi industri sales growth rate adalah tinggi di kuadran 1. Jadi strateginya adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan divestiture. Yang di sini star adalah di kuadran 2. Strategi yang dilakukan adalah backward, forward, or horizontal integration, kemudian penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Sedangkan di sini adalah relative sales growth rate-nya adalah tinggi, sedangkan relative market share position-nya juga tinggi. Jadi sampai 100%, di sini sampai 20%. Sedangkan di kuadran 3, Casco dikatakan sebagai di sini adalah industri sales growth rate-nya adalah rendah, sedangkan relative market share-nya adalah posisinya adalah tinggi. Di sini dikatakan Casco, maka strategi yang dilakukan adalah pengembangan produk, diversifikasi daripada produk, retrenchment, dan divestiture. Di yang keempat adalah posisi adalah relatif market share posisinya adalah tinggi, sedangkan industri sales growth rate-nya adalah rendah, sehingga strategi yang dilakukan adalah retrenchment, divestiture, dan liquidation. Ini di kuadran 4 itu dong. Dan contoh daripada basic matrix kita bisa lihat ini kuadran berapa, kita beberapa contoh. Kita lihat di contoh ini yaitu bila ada departemen, ada 5 departemen yang pendapatannya atau 5 toko atau seseorang memiliki beberapa toko atau perusahaan atau corporate atau punya departemen, revenue-nya kita bisa hitung, kita bisa dapatkan laporan di akhir tahun. Persen revenue adalah ini totalnya adalah $165.000, jadi $60.000 dibagi $165.000 adalah 37%. Dari sini kita dapatkan juga keuntungan. Kalau ini pendapatannya $60.000, keuntungan profitnya adalah $10.000, maka persen profitnya adalah ini 10.000 tambah 5.000 tambah 2.000 tambah 8.000 dan adalah 25.500, jadi 10.000 dibagi 25.500 adalah 39%. Dari sini relatif market share kita bisa hitung 0,8 market share-nya, sedangkan industri growth rate-nya adalah posisi 1 ini 15%. Ini adalah koordinatnya ada di sini, sehingga kita bisa mengetahui strategi apa yang dilakukan di sini. Ya. Ya, ini posisinya star. Ini contoh hitungannya, silakan ini contoh yang kedua, kita bisa dengan cara yang sama. Yang berikutnya adalah IE matrix, yaitu internal external matrix, position and organization various division in 9-cell display. The IE matrix is similar to the BCG matrix in full plotting organization division and schematic diagram. Matriks IE dan BCG matrix dikatakan matriks portofolio. Nah ini dikatakan bahwa ada 9
sel ini, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6, sel 7, sel 8, sel 9. Sedangkan sel 1, sel 2, dan sel 4 dikatakan sebagai growth and build. Di sini bisa dilakukan strategi backward, forward, or horizontal integration. Kemudian market penetration, market development, dan product development di 1, 2, dan 4, sel 1, 2, dan 4. Sedangkan sel 3, 5, dan 7 adalah hold and maintain. Di sini dilakukan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Sedangkan sel 6, 8, dan 9 adalah harvest or divest, yaitu entrenchment and divestiture. Ini contoh, yaitu kita lihat dari bila ada 4 divisi, maka penjualannya kita tahu, persen penjualan kita tahu, keuntungan kita tahu, persen keuntungan kita tahu, EV score dan EV score kita bisa dapatkan. Maka contoh di sama, contoh hitungannya, kalau sale-nya misalkan $100 atau 100.000 atau 100 juta, maka dibagi 400 sama dengan 25% dari 100%, keuntungannya $10 atau 10.000, 10 juta, 10 miliar, maka dibagi 20 adalah 50%. Dari sini kita bisa dapatkan EV score dan EV score, yaitu maka di 1 adalah 3,6, 3,2 ini. Jadi di sini kalau kita lihat adalah ini strategi, yaitu growth and build. Jadi kita bisa lakukan strategi backward and forward or horizontal integration, market penetration, market development, dan product development. Beda dengan posisi yang ini, divisi yang keempat, yaitu harvest or divest, yaitu entrenchment and divestiture, divestasi. Matrik IE mirip-mirip juga. Di sini adalah internal factor evaluation, total weighted score. Ini caranya mirip-mirip juga, hampir sama. Kita bisa dapatkan koordinatnya sehingga kita bisa mengetahui sel 1, sel 2, sel 3 di posisi di mana koordinat segmennya tadi, atau divisinya, atau departemen, atau perusahaannya kita bisa dapatkan, dan strategi apa yang harus kita ikuti. Maka kita bisa dapatkan dengan memplotting tadi. Ya, ini adalah internal dan external matrix. Tadi ada seterusnya. Grand strategi mirip-mirip juga. Grand strategi kita bisa lihat di sini ada salib subuh, yaitu di sini ada strong competitive position, di sini weak competitive position, di sini rapid market growth, dan di sini slow market growth. Di sini kita bisa dapatkan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di sini agresif kuadran 1, konservatif, defensif, dan kompetitif di kuadran 4. Kita bisa melihat strategi apa yang harus dilakukan. Sedangkan ini adalah dalam versi bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah quantitative strategy planning matrix, yaitu QSPM is a tool that allows strategists to evaluate alternative strategy objectively based on identified external and internal key success factor and require good intuitive judgment. Di sini kita bisa lihat bahwa key success factor ada strategi alternatif, ada key factor, ada key external factor, dan key internal factor. Di sini ada bobot, ada strategi 1, strategi 2, strategi 3. Berkaitan key external factor adalah ekonomi, politikal, dan hukum, serta pemerintahan, sosial, budaya, dan demografi, serta lingkungan, teknologi, dan kompetitor. Yang di sini adalah key internal factor, management, marketing, finance, production, and research and development management, information system. Ini adalah bentuk matriksnya atau tabelnya, kita bisa isikan. Kemudian ini contoh hitungannya, yaitu misalkan key factor untuk opportunity,
population of the city growing 10%, bobotnya 0,1. Kemudian ini adalah AS adalah AS adalah attractive score. 1 adalah non attractive, 2 adalah somewhat attractive, 3 adalah reasonably attractive, 4 adalah highly attractive. Sedangkan TAS adalah total attractive score. Jadi dari sini kita bisa dapatkan attractive score apabila beli wilayah baru dan membangun toko yang baru dan cukup besar. Di sini ada renovasi dari toko yang sudah ada. Attractive score-nya di sini population tadi bobotnya 0,1, 0,10, ratingnya 4, sehingga didapatkan totalnya adalah 0,4. Sedangkan kalau lakukan full renovate existing score adalah attractive score-nya adalah 2, sehingga total attractive score-nya adalah 0,2. Ini bobotnya adalah totalnya adalah 1. Sehingga di sini kita bisa lihat contoh-contoh peluang, misalkan rival computer store opening 1 mile away, kemudian vehicle traffic passing store up to 12%, itu dan seterusnya. Sedangkan hambatannya adalah Best Buy opening new store nearby in 1 year. Kemudian juga harga bahan bakar naik 80%. Ini contoh tadi GSBM tadi barusan yang saya sampaikan. GSBM yang lain contoh hitungan. Kemudian ini kasus di Starbucks, kita bisa mengamatinya dengan baik. Kemudian ini kasus Starbucks tahun 2013 lanjutan tadi. Kemudian ini masih GSBM, beberapa terminologi definisi berkaitan dengan forward integration, backward integration, horizontal integration itu apa, ada di market penetration, market development, product development, dan seterusnya. Kemudian ringkasan kita sudah membahas tentang ada 9 macam strategi matriks untuk analisis strategi, mulai dari internal faktor evaluation, external factor evaluation matrix, CPM, SWOT analysis, matrix, space matrix, BCG matrix, IAE matrix, grand strategy matrix, dan QSPM matrix. QSPM, jadi ini juga silakan jelaskan dan silakan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini soal yang berikutnya adalah ada contoh yang blank form yang tinggal isi, kemudian kasih koordinatnya, kemudian tentukan strategi yang dilakukan, penjelasannya. Ini untuk yang basic matrix. Soal yang berikutnya, tetapkan di sini Anda silahkan blank form yang diisi dan Anda bisa lakukan plotting di matriks BCG. Ini untuk matriks IE, bisa juga perlu penjelasan di set berapa 1 sampai 9. Ini referensis, kemudian daftar pustaka, biodata daripada penulis Bambang Sugiono Agus Purwono, Associate Professor, dosen di School of Business and Management Universitas Putra Surabaya. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan, kemudian juga buku yang diterbitkan, mata kuliah juga yang diajar, beberapa kegiatan internasional dan nasional, serta kepanitiaan, juga berkaitan yang sosial dan budaya, juga keanggotaan, kemudian juga biodata yang lain berkaitan tentang ID. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi di topik yang lain. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi.